Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak masa Nabi Muhammad SAW mulai tahun 610 Masehi, pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka sambil berdagang juga berdakwah. Islam masuk ke India secara damai melalui perdagangan, pengajaran tasawuf, dan pernikahan. Pada masa ini pula, Cerman Perumal, Raja Kadangalur dari pantai Malabar, telah memeluk Islam dan menemui Nabi. Pada saat itu Raja menceritakan mimpinya bahwa bulan terbagi menjadi dua, sebagian jatuh di wilayahnya dan sebagian lagi jatuh di mana Nabi Muhammad SAW berada. Kemudian ahli nujum menafsirkan bahwa sang raja akan mengubah akidahnya dari agama Hindu menjadi agama Islam, kemudian namanya diganti menjadi Tajuddin. Inilah awal sejarah masuknya Islam di India. Dalam buku Islam India, Prof. Hussein Nairar menceritakan bahwa Maharaja Malabar bernama Cerman Perumal yang memerintah daerah India Selatan dari Konjarakot sampai Tanjung Comorin telah berangkat ke Arabia dan mendapat kehormatan menemui Rasulullah SAW. Sewaktu pulang kembali ke India, ia membawa 3 orang sahabat Nabi sebagai utusan dakwah ke India atau mubalek, yaitu Syarif bin Malik, Malik bin Dinar, dan Malik bin Habib. Di tangan mereka inilah berkembang dakwah Islam di India Selatan. Namun sayang sekali Maharaja Malabar itu wafat pada saat perjalanan pulang, yaitu di Zafar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mulailah arus bangsa Arab melanda daerah ini dari barat laut yang berlangsung terus-menerus sampai abad ke-18 Masehi. Sebagian dari mereka menetap di daerah-daerah tersebut hingga membentuk beberapa kerajaan yang mempunyai pengaruh besar di dalam kebudayaan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jalan menuju India telah diperiksa, tetapi Umar tidak menginginkan perluasan di India. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, diangkatlah Abdullah bin Amir, saudara sepupunya, sebagai gubernur di Irak, dan diperintahkan agar mengutus seseorang ke India guna mendapatkan informasi mengenai daerah itu dan menyelidiki adat istiadat dan jalan-jalan menuju India. Inilah awal mula Islam menyebar ke India melalui jalan darat. Kemudian dikirimlah Hakim bin Jabalah al-Abdi yang setelah kembali melaporkan hasil kunjungannya itu. Namun daerah itu tidak diserbu. Pada masa Ali bin Abi Thalib baru dikerahkan satu pasukan di bawah pimpinan Harith bin Murrah yang ternyata berhasil. Tetapi akhirnya Haris terbunuh di daerah Kikan di Sindi. 5 tahun kemudian, yaitu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang panglima bernama Muhalib bin Abi Suffah membuka negeri Sindi, kemudian Lahore dan kota-kota antara Kabul dan Multan. Dengan demikian semakin luaslah daerah Islam. Pada masa Abdul Malik, gubernur jenderal di wilayah timur, pada saat itu terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India, wilayah kekuasaan Raja Dahir. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengutus Muhammad bin Qasim untuk memimpin pasukan, dan dalam waktu 4 tahun lebih, Sindi dan Punjab dapat ditaklukkan, kemudian mendirikan sebuah masjid. Penggantinya ialah Yazid al-Suksuki, hanya bertahan 18 hari akibat rakyat memberontak. Masa Habib al-Muhallaf hanya dapat menguasai daerah Alor. Setelah itu ada 9 gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghaznawiyah. Perluasan selanjutnya baru terjadi 300 tahun kemudian. Di sebelah timur Iran timbul suatu kerajaan baru, yaitu dinasti Ghaznawiyah 962 sampai 1186 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Alp At-Takin. Ia menaklukkan Ghazni dan memperkuat kota dengan parit dan benteng. Tahun 976 Masehi ia wafat dan diganti oleh putranya yang bernama Sabaktakin. Pengganti Sabaktakin ialah Mahmud Ghaznawi. Dinasti ini merupakan dinasti Islam pertama di India. Golongan ini berasal dari bangsa Turki yang telah menduduki Afghanistan dan mempunyai kerajaan di daerah itu. Kejayaan dinasti Ghaznawi ialah pada saat pemerintahan Mahmud Ghaznawi. Ia melakukan ekspedisi ke India selama 26 tahun.
17 ekspedisi dipimpinnya untuk menaklukkan India. Ia berhasil menaklukkan beberapa daerah di India. Keberhasilan dalam menaklukkan wilayah ini dalam perkembangannya telah mendorong orang-orang Islam untuk bermigrasi dan berdiam di daerah itu. Ia juga menguasai beberapa wilayah di India sekaligus menundukkan dan mengislamkan para raja. Ketika Mahmud wafat, wilayah kekuasaannya menjadi daerah yang paling mengesankan di bagian timur dunia Islam selama berabad-abad. Tentaranya termasuk yang terkuat saat itu. Namun di bawah kepemimpinan putranya, bagian timur kekuasaan ini jatuh dalam kekuasaan Seljuk Turki. Pada tahun 1059 Masehi, sebuah perjanjian perdamaian dibuat dengan Seljuk. Perjanjian ini memungkinkan Ghaznawiyah untuk berkonsentrasi lagi pada wilayah-wilayah India. Akan tetapi, sejak itu tidak ada lagi ekspansi yang luas. Keadaan tersebut terus berlangsung, kemudian kekuatan militernya terpecah-pecah dan dinasti Ghaznawiyah digulingkan oleh dinasti Huriyah. Dinasti Huriyah berhasil meletakkan sendi-sendi pemerintahan Islam yang kokoh di India Utara, ialah bangsa Ghur, yaitu bangsa yang memerintah sebuah negara kecil pegunungan di Afghanistan. Bangsa Ghur menaklukkan Multan pada tahun 1176 Masehi, kemudian mengalahkan Raja Ghaznawi yang terakhir di Punjab. Kemerosotan politik yang diderita dinasti Ghaznawi telah mendorong Muhammad Ghuri, pemimpin bangsa Ghur, untuk menumbangkan Bahrom, seorang penguasa terakhir dari dinasti Ghaznawi, sekaligus memusnahkan kota Ghazna. Ghuri memberlakukan undang-undang Islam. Orang-orang Hindu bebas menjalankan agama dan mendirikan kuil dengan membayar upeti dan jizyah. Rata-rata Hindu mengadakan persekutuan yang kuat untuk melawan musuh baru itu. Mereka mengatur suatu konfederasi di bawah seorang pahlawan besar, Prithwi Raja, dan berangkat untuk menghentikan Muhammad Ghuri di Tarain, utara Delhi. Pasukan Rajput pun kalah, padahal pasukan mereka lebih besar daripada pasukan Turki. Tetapi mutunya tidak dapat diharapkan sama sekali. Orang Turki mengatur pasukan pemanah berkuda sehingga dapat berputar dan berbalik, membuat gerakan tipu dan mundur, kemudian mengepung untuk mengadakan serangan mendadak dari samping. Pasukan gerak cepat yang berbahaya ini dilawan oleh prajurit Hindu yang terikat tradisi dengan gajah-gajahnya yang lamban, serta gerombolan infanteri tak teratur yang mengayunkan gada. Teknik bertempur satu lawan satu. Akhirnya Muhammad Ghuri bebas untuk melanjutkan penaklukannya. Setelah Muhammad Ghuri wafat, ia tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak ada yang menguasai Delhi dari Ghur. Di samping itu, Muhammad Ghuri memberikan kemerdekaan dari perbudakan. Maka diangkatlah Kutubuddin Aibek, bekas budak dan panglima perangnya, menggantikan Muhammad Ghuri untuk melanjutkan usahanya dan memperkokoh kekuasaan Islam. Ia menjadi sultan dan berkedudukan di Delhi. Penobatan Kutubuddin Aibek dikenal sebagai awal dimulainya keberadaan Kesultanan Delhi atau Wangsa Budak, yaitu wangsa yang merupakan suatu oligarki orang-orang yang menutup pintunya erat-erat terhadap orang-orang yang bukan Turki. Pada masa pemerintahannya, Kutubuddin Aibek mendirikan Masjid Quwat al-Islam di Delhi yang terkenal dengan menara kutbahnya. Ia memiliki kemampuan manajemen politik dan keterampilan yang sangat hebat. Hingga akhirnya Kutubuddin Aibek secara independen membentuk dinasti yang berpusat di Delhi dengan nama Kesultanan Delhi. Setelah 5 tahun memerintah, ia wafat dan digantikan putranya Aram Shah. Ternyata tidak terampil. Aram kemudian digantikan oleh Syamsuddin Iltutmish, seorang menantunya. Ia berjasa melanjutkan perluasan kekuasaan Islam ke sebelah utara atau Malawa dan menyelamatkan negeri dari serangan Mongol secara diplomatis. Ia disebut sebagai pendiri Kesultanan Delhi yang sebenarnya. Pada masa ini, India hampir diserang oleh Mongol. Ia menaklukkan seluruh Asia Tengah, Turkistan, Afghanistan, Ghazni, dan tanah Rusia Selatan. Ia menunjuk anak perempuannya yang bernama Rozia sebagai pengganti, karena anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Para pembesar istana yang keberatan dengan sultan perempuan mengangkat saudaranya bernama Rukunuddin Firuz. Ternyata ia tidak mampu, maka Rozia diangkat kembali.
Penguasa terakhir ialah Balban, seorang pahlawan dan bekas hamba Sultan Iltutmish. Pada zamannya, kebudayaan amat berkembang di Delhi, dan ia segan kepada bangsa Mongol yang memerangi negeri-negeri mereka di bawah pimpinan keturunan Genghis Khan. Sultan Balban juga dapat menahan serangan Mongol yang kedua, kemudian mengusir mereka. Sultan Balban wafat pada tahun 1290 Masehi. Malik Firuz seorang jenderal yang tangguh dan administrator yang cakap. Ia berhasil menduduki Delhi dan merebut kekuasaan sultan, kemudian mendirikan dinasti Kholji. Di bawah Wangsa Kholji, pembedaan antara Turki dan bukan Turki lenyap. Semua pintu kekuasaan dan jabatan terbuka untuk Muslim India, baik Muslim turunan maupun Muslim baru. Mereka meluaskan lagi kekuasaan Islam jauh ke India Selatan. Pada masa pemerintahan Kholji, banyak sekali orang Mongol yang masuk Islam dan diizinkan tinggal di Delhi. Kedatangan bangsa Mongol rupanya bukan untuk memerintah dan memperluas daerah jajahannya, tetapi semata-mata untuk merampas segala harta kekayaan yang ada di Delhi. Sehingga setelah maksudnya berhasil, ia segera kembali dengan membawa harta kekayaan yang tidak ternilai. Pengganti Malik Firuz yaitu Sultan Jalaluddin Kholji. Pada waktu itu ia berusia 70 tahun dan tidak sanggup lagi memberikan perlawanan menahan orang Mongol, tetapi ia dapat mengadakan perdamaian dengan bangsa Mongol. Khusru Khan, penguasa terakhir dinasti Kholji, dibunuh oleh Ghazi Malik, seorang gubernur Punjab. Ia menduduki tahta dengan gelar Ghiyas ad-Din Tughluk Shah. Berakhirlah dinasti Kholji dan digantikan dengan dinasti Tughluk. Rezim Tughluk merupakan rezim Muslim pertama yang mengintegrasikan sejumlah panglima perang Turki, kalangan feodal Hindu, dan ulama Muslim di daerah elit politik. Tughluk berupaya keras memulihkan stabilitas ekonomi dan administratif kesultanan dengan menaikkan pajak yang diperlukan untuk menjaga agar kondisi keuangan tetap bagus, dan berhasil menangkis invasi Tarmashirin Mongol dari Transosania pada tahun 1329 Masehi. Pada masa ini mulai mengadopsi motif-motif Hindu ke dalam arsitektur Muslim sebagai sebuah lambang kebijaksanaan Muslim terhadap otoritas politik Hindu. Arsitektur Tughlukiyah meminjam sejumlah desain-desain ruangan seperti catri atau kios Hindu, batu langkan yang besar, bagian atap, pilar, pemisah, dan ruang utama. Pada tahun 1351 Masehi, ia wafat ketika negara dilanda pemberontakan. Firuz Shah, sepupunya, naik tahta setelah meredam pemberontakan di Sindhi dan penyerangan Mongol. Setelah kematian Firuz Shah tahun 1388 Masehi, penggantinya tidak ada yang mampu. Meninggalnya Raja Tughluk yang terakhir, kerajaan Tughluk menjadi terpecah-pecah ke dalam beberapa kerajaan kecil yang dikuasai oleh panglima-panglima yang bergelar Sayyid. Karena mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka dinastinya mendapat nama Sayyidiyah atau dinasti Sayyid. Dinasti ini dipimpin oleh Khizr. Karena sebelumnya dinasti ini sudah bergantung pada Timuriyah, maka mereka tidak disukai di kalangan kelas-kelas militer Turki dan Afgan di Delhi. Tahun 1421 Masehi ia wafat, kemudian digantikan oleh anaknya Mubarak Shah, terkenal sebagai sultan yang sangat baik. Namun ia terbunuh pada tahun 1434 Masehi oleh seorang bangsawan bernama Sardarul Mulk. Ada beberapa sultan yang menaiki tahta. Sultan terakhir yaitu Alam Shah, ia hanya menghabiskan kekayaan negara yang memang disediakan oleh Bahlul Lodi, seorang pemimpin suku Afgal Lodis, mantan gubernur Sirdin dan Lahore. Ia sama kuatnya dengan Tughlukiyah Agung dan berupaya keras memulihkan reputasi Muslim di India. Keadaan dinasti Sayyid bertambah parah dan akhirnya Alam Shah secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi. Sejak saat itu dinasti Lodi berkuasa di Delhi menggantikan dinasti Sayyid. Masa pemerintahan dinasti Lodi, otoritas Delhi kembali ditegakkan di sebagian besar India Tengah, dan penguasa-penguasa Syarqi di Janpur pun ditumbangkan pada tahun 1477 Masehi. Namun setelah Bahlul wafat, kekuasaan digantikan oleh Nizam Khan yang bergelar Sikandar Lodi. Ia melakukan operasi melawan negara-negara Rajput dan berhasil. Setelah ia wafat, kemudian digantikan oleh Ibrahim Lodi. Ternyata pemerintahannya sangat buruk sehingga dapat
Muhammad dihancurkan. Ia menjauhkan banyak bangsawan dan panglimanya dan memenjarakan orang-orang yang menentangnya. Hal ini memicu lebih banyak pemberontakan. Beberapa wilayah menyatakan kemerdekaannya. Tentu saja hal ini mengundang campur tangan Babur dari Mughal yang pada waktu itu ada di Kabul. Pada tahun 1526 Masehi merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah India, sebab dengan dihancurkannya kekuasaan Lodi, maka terjadi babak baru kerajaan Islam di India, yaitu berdirilah kerajaan Mughal. Terbentuknya kerajaan Mughal ini di India melalui proses panjang sehingga menjadi kerajaan yang sangat kuat. Sebelum berdirinya kerajaan Mughal di India sudah berdiri beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut silih berganti melancarkan usaha yang berkelanjutan untuk memusatkan kekuasaan negara, tetapi tidak satupun dari mereka mencapai kekuasaan politik yang absolut. Masing-masing menghadapi problem pembentukan negara Islam di dalam sebuah daerah yang sangat menonjol kultur Buddha dan Hindunya. Kerajaan Mughal berasal dari tentara penjelajah dari Afghanistan, sehingga pemerintahan dijalankan oleh elit militer dan politisi. Mereka terdiri dari para pembesar Iran, Afghanistan, Turki, dan India. Kerajaan ini berpusat di India dengan ibu kota pemerintahan di Delhi dan merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah kerajaan India yang memusat. Puncak dari usaha untuk membentuk sebuah kultur Islam yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India, dan puncak dari pergumulan antara identitas Persia Indian dan identitas Islam bagi negara dan masyarakat. Di bawah kerajaan Mughal inilah pemerintahan Muslim di India akhirnya diperkokoh. Walaupun ada penaklukan baru di daerah selatan, pusat kekuasaan Mughal tetap di utara. Karena mereka datang dari Asia Tengah, ialah daerah seedaran pengaruh kebudayaan Turki Iran. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi di kota Ferghana. Dalam tubuhnya mengalir darah kesatria yang diwarisi dari leluhurnya karena ayahnya Omar Sheikh Mirza adalah keturunan kelima Timur Leng, sedangkan ibunya seorang putri keturunan langsung Jakutai putra dari Genghis Khan. Sebagai akibatnya ia disebut Mongol. Kata ini dalam perkembangannya berubah menjadi Mughal. Kerajaan Mongol dan kerajaan Mughal di India memiliki keterkaitan karena sama-sama didirikan oleh bangsa Mongol dan keturunannya, sedangkan pengambilan nama Mughal adalah dari nama kebesaran bangsa Mongol. Sepeninggal ayahnya Umar Sheikh Mirza pada tahun 1494 Masehi, Sultan Babur menggantikan ayahnya sebagai penguasa di Ferghana pada usia 12 tahun. Meskipun masih muda, Sultan Babur telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh dan berambisi. Dalam mewujudkan ambisinya, Sultan Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Ferghana. Namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya Sultan Babur berhasil menaklukkan Samarkand atas bantuan Raja Safawi Ismail I, kemudian menduduki Kabul tahun 1504. Setelah menaklukkan Kabul, Sultan Babur meneruskan ekspansinya ke India. Pada awalnya Sultan Babur tidak merencanakan akan menaklukkan India, apalagi mendirikan salah satu kerajaan terbesar di India. Sebenarnya Babur tidak menyukai India. Sejak kecil hingga dewasa hidup dalam iklim segar dan alam terbuka Ferghana. Ia sama sekali tidak tertarik pada keindahan alam India. Dalam karangan riwayat hidupnya, ia mengatakan bahwa Hindustan tidak memiliki banyak hal yang menarik. Penduduknya tidak cantik dan tidak gagah. Mereka tidak ramah, tidak memahami makna saling kunjung-mengunjungi. Mereka tidak memiliki orang cerdas dan tidak mampu memahami pikiran orang lain. Mereka tidak memiliki keterampilan dalam bidang kerajinan tangan, seni perencanaan, dan pembangunan. Di sana tidak ada kuda dan anjing yang baik. Tidak ada buah anggur dan semangka serta buah lainnya yang sedap.
tidak ada es atau air dingin, tidak ada daging segar dan roti. Mereka tidak mempunyai kolam air hangat, tidak ada sekolah dan juga tidak ada lilin. Sebagai pengganti lilin, mereka menggunakan orang pelita yang kotor. Orang pelita itu memegang sumbu di salah satu tangannya dan menuangkan minyak dari kulit labu kering dari tangan lainnya. Selain sungai, mereka tidak memiliki saluran air. Di taman dan di dalam rumah mereka pun tidak ada air. Rumah mereka tidak menarik, tidak memiliki udara segar dan rancangannya pun tidak indah. Ia juga mengeluh tentang cara orang India berpakaian. Para petani dan orang kelas bawah hanya berjalan dengan mengenakan selembar kain yang tergantung 2 jengkal di bawah pusarnya. Para wanitanya mengikat selembar kain di pinggangnya dan menutup kepalanya dengan ujung kain itu. Di sisi lain, Sultan Babur menulis beberapa kelebihan India. Hal yang menarik ialah India merupakan daerah yang luas dan memiliki banyak sumber daya emas dan perak. Jika hujan datang, udara terasa nyaman. Pada saat itu India dipimpin oleh dinasti Lodi, dan karena dinasti Lodi sedang mengalami masa krisis dan sistem pemerintahan yang buruk, sehingga Alam Khan paman Ibrahim Lodi bersama Daulat Khan dan para kaum ningrat meminta pertolongan kepada Sultan Babur untuk menjatuhkan kekuasaan Ibrahim Lodi. Dengan mata ahli catur politik, ia melihat bagaimana besarnya bahagia yang akan diperolehnya jika ia memenuhi permintaan tersebut. Kesempatan emas itu tidak akan disia-siakan oleh Sultan Babur. Maka pada tahun 1525 Masehi, Sultan Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Sultan Babur datang dengan pasukan yang tangguh dan dengan mudah dapat menghancurkan Delhi. Sultan Ibrahim Lodi dan tentaranya dapat dihancurkan dalam pertempuran yang berlangsung di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh dan Sultan Babur langsung mengikrarkan kemenangan dan kemudian menegakkan pemerintahannya. Kemudian Sultan Babur bergerak maju untuk menduduki Delhi serta Agra, dan di sini tidak mendapat perlawanan dan kemudian maju terus menuju pusat-pusat besar orang Muslim serta Hindu lainnya di India Utara, menemui serta mengalahkan sebagian besar perlawanan orang Rajput. Memang pada awalnya Hindu menolak kehadiran kerajaan Mughal karena kemenangan yang dicapai oleh Sultan Babur merupakan ancaman bagi para Hindu di India. Sultan Babur harus menghadapi orang Rajput di bagian barat dan orang Afgan di bagian timur. Rana Sangha, penguasa Mewar dan merupakan panglima Rajput, menghimpun orang-orang Rajput untuk melawannya. Kedua kekuatan bertemu di Hanua, sebuah desa di sebelah barat Agra pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi. Taktik Sultan Babur lebih unggul dan membuatnya menang dalam pertempuran. Selain pemberontakan orang Hindu, tahun berikutnya Sultan Babur mengalahkan pasukan gabungan para ketua suku Afgan dari Bihar dan Benggala di Gagra dekat Patna. Ia pun akhirnya menjadi penguasa dataran Gangga sampai kota Patna di timur. Tentara Mughal memang militer yang kuat sehingga beberapa kali usaha koalisi para raja-raja Hindu maupun kerajaan Islam lainnya selalu menemui kegagalan. Dengan kalahnya para raja Hindu itu, maka wilayah kekuasaan kesultanan ini terbentang meliputi seluruh jazirah India dan Afghanistan. Setelah penaklukan tersebut, ulama, penulis, sufi, pujangga, dan intelektual muslim berhamburan menuju Hindia, mencari perlindungan di dalam rezim baru tersebut, mengorganisir beberapa perguruan dan membuka jalan bagi konvensi masyarakat India ke agama Islam. Peranan waliullah dan sufi dalam menyiarkan agama Islam di tanah India sangat besar dan ditunjukkan dengan banyaknya jumlah mereka yang datang ke India. Mereka termasuk golongan pertama yang menyebarkan agama Islam sebelum Islam masuk ke India secara formal. Sultan Babur menyebut dirinya Padisyah, gelar raja dalam bahasa Persia yang mengandung arti bahwa ia bukanlah kepala beberapa kabilah Turki yang demokratik, tetapi raja Iran yang berdaulat dan otokratik. Susunan kekuasaan Mughal bersendi kepada kaum aristokrat muslim yang heterogen, yang terdiri dari pendatang-pendatang baru dari Transoksiana, bangsawan-bangsawan Iran yang mencari kedudukan di daerah negeri yang baru ditaklukkan itu, dan dari aristokrat-aristokrat Turki dan Afgan yang sudah berakar di India tetapi sekarang tidak menguasai kekuasaan tertinggi lagi. Kaum Mughal sendiri hanyalah minoritas yang terkecil, tetapi mampu mempertahankan kekuasaan mereka selama masa panjang imigrasi dari Asia Tengah dan Iran berlangsung terus hingga kaum aristokrat muslim di India mengalami Indianisasi. Kemenangan ini
hanyalah permulaan. Struktur pemerintahan kerajaan Mughal belum mantap. Sultan Babur wafat pada tanggal 26 Desember 1530 Masehi. Konon sebelum Sultan Babur wafat, Sultan Humayun sakit keras. Semua pengobatan yang dilakukan belum membuatnya sembuh. Beberapa orang bijak mengatakan, hidup putra mahkota bisa diselamatkan hanya saja segala sesuatu yang paling berharga di dunia dikurbankan, yaitu hidupnya sendiri. Dengan berjalan 3 kali mengelilingi tempat tidur, Sultan Babur berdoa, "Datanglah sakit ini kepadaku." Kemudian ia berseru dengan penuh sukacita, "Aku berhasil, aku telah mengambil sakit itu." Sejak saat itu Sultan Humayun sedikit demi sedikit sembuh dari sakitnya, sedangkan Sultan Babur sendiri langsung jatuh sakit kemudian wafat. Sultan Babur dimakamkan di Kabul. Setelah itu kepemimpinan Mughal diteruskan oleh anaknya Nasiruddin Muhammad Humayun. Nasiruddin Muhammad Humayun memerintah antara tahun 1530 sampai 1539 dan 1555 sampai 1556 Masehi. Meskipun Sultan Babur telah wafat, bukan berarti perasaan dendam para raja di India berhenti. Ancaman masih terus datang. Musuh Sultan Humayun yang terburuk adalah saudara-saudaranya sendiri. Salah satu dari mereka mencari perlindungan ke Raja Gujarat ialah Bahadur Shah. Namun serangannya dapat dipatahkan. Namun setahun kemudian Bahadur Shah dapat merebut kembali Gujarat dengan bantuan orang-orang Portugis. Sultan Humayun merupakan pendiri sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi pertama di India zaman Mughal. Tetapi pemerintahan Sultan Humayun amat pendek. Ia kurang berwibawa dibanding ayahnya yang tersohor itu. 9 tahun pertama pemerintahan Sultan Humayun dipenuhi dengan pemberontakan di dalam negeri yang dilancarkan oleh saudara-saudaranya. Pada tahun 1539 Masehi, ia harus menghadapi Sher Khan Suri, musuh yang tangguh dan gagah berani yang mulai mengancamnya sebagai saingan merebut tahta Delhi. Pasukan Humayun disergap dikalahkan oleh pasukan Sher Khan di Kausa, sehingga Humayun melarikan diri. Pemerintahan Humayun terputus selama 15 tahun karena tampilnya kembali pemerintahan Afgan, tepatnya pemerintahan dinasti Sur yang didirikan oleh Sher Khan Suri setelah mengalahkan Humayun. Namanya diganti menjadi Sher Shah Suri. Ia adalah seorang yang berbakat dan seorang ahli strategi yang bagus. Ketika mengetahui Humayun berada di Gujarat, Sher Shah Suri memberontak pada tahun 1536 Masehi. Ketika Humayun mendengar hal ini, ia cepat-cepat pulang, mengumpulkan pasukan dan menghadapi Sher Shah Suri. Sultan Humayun membuat kesalahan dengan menghentikan pengepungan benteng pertahanan Sher Shah Suri di Shunar dalam perjalanan ke Bihar. Lalu Sher Shah Suri menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan Benggala. Setelah beberapa bulan ketika Humayun mengejarnya ke Benggala, Sher Shah Suri berbalik menuju rute sebelah utara dan menyerbu Bihar dan Oudh. Humayun sendiri menunda perjalanan. Kemudian dua kekuatan tersebut bertemu di Kaunsa pada tahun 1539 Masehi. Peperangan ini dimenangkan oleh Sher Shah Suri. Tahun berikutnya dikalahkan lagi di Bilgam dekat Kanauj, lalu Humayun melarikan diri setelah pertempuran itu. Karena Delhi tidak memberikan bantuan, Humayun pergi ke Lahore, tetapi Kamran menolak untuk membantunya. Sementara itu, Sher Shah Suri tetap mengejar-ngejar Humayun. Sher Shah Suri menjadi penguasa di India Utara. Ia menaklukkan Gakkar, membangun dan menempatkan sejumlah pasukan di benteng Rohtar. Ia meninggal pada tanggal 22 Mei 1545 Masehi ketika gedung senjata di luar benteng Kalinjar meledak. Dalam 5 tahun pemerintahannya, secara administratif dan militer sudah berhasil. Ia seorang jenderal yang baik dan seorang ahli strategi besar, dan sebagai seorang administrator ia mempunyai beberapa kelebihan, yaitu sentralisasi pemerintahan, membangun sebuah pelayanan sipil yang kompeten, memperbaharui alat tukar, membangun sebuah pasukan yang kuat, merevisi sistem pajak tanah, menangani sendiri masalah-masalah negara. Ia pun menghukum para pejabat-pejabat yang korup baik di kota maupun pedesaan. Ia jujur pada setiap orang, lembut kepada wanita dan anak-anak.
ia membangun jalan raya dari Benggala sampai Peshawar, menanam pohon-pohon pelindung sepanjang jalan dan membangun tempat-tempat beristirahat bagi para pelancong. Sultan Humayun hidup dalam pengembara. Ia meninggalkan Sindi dan diikuti oleh pasukan yang setia kepadanya. Dalam pengembaraannya ini, ia menikah dengan Hamidah Banu Begum, putri Syekh Ali Akbar Jami, seorang Persia. Ia menikah pada tanggal 21 Agustus 1541 dan dikaruniai seorang anak bernama Jalaluddin Muhammad Akbar yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1542. Sher Shah Suri menyerang Sultan Humayun. Oleh karena itu, Sultan Akbar diserahkan ke Maham Angga yang merupakan pelayannya. Sultan Humayun dan istrinya menuju ke Kondar, Hindal yang merupakan saudaranya, namun ia tidak membantunya. Karena tidak mendapat bantuan dari Askari, Kamran dan Hindal, akhirnya Sultan Humayun meneruskan perjalanan ke Persia untuk mencari perlindungan dari Shah Tahmasp. Sultan Humayun tidak tinggal diam. Ia dan Bayram Khan senantiasa mengumpulkan kekuatan. Akhirnya ia berhasil menduduki tahta kerajaannya pada tahun 1555 Masehi. Ia menguasai kembali Delhi setelah mengalahkan keturunan Sher Shah Suri dan menaklukkan India sebelah utara dengan bantuan Raja Iran. Shah Tahmasp memutuskan untuk membantunya dengan 14.000 pasukan berkuda dengan syarat bahwa Sultan Humayun harus berpindah keyakinan dari aliran Sunni menjadi Syiah dan Kandahar harus diberikan kepadanya setelah kemenangan itu. Akhirnya ia pun bertemu dengan anaknya yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar yang kelak akan menggantikan pemerintahannya. Ketika ayahnya kembali berkuasa, Sultan Akbar dipercaya menjadi gubernur di Punjab. Akan tetapi Sultan Humayun tidak bisa lama menikmati kehormatan kerajaan. Ia wafat karena jatuh dari tangga istananya pada bulan Januari 1556 Masehi. Ia mewariskan tumpuan kaki yang teramat lemah di India kepada Sultan Akbar, tetapi Sultan Akbar mampu membawa kerajaan Mughal mencapai puncak kegemilangan. Masa Sultan Akbar, sistem keadilan lebih diutamakan daripada kebenaran agama. Masa pemerintahannya tangguh tanpa saingan. Kerajaan Mughal pada masa Sultan Akbar mengalami kemajuan dalam segala bidang yang meliputi ekonomi, politik, militer, pendidikan, keagamaan, sosial, seni, dan budaya. Menurut paham Sultan Akbar, suatu kerajaan besar dan yang mempunyai rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa-bangsa yang berbeda-beda dalam agama harus mempunyai dasar yang lebar dan kuat. Rakyat tidak boleh dipisah-pisah dan harus mempunyai hak yang sama. Oleh sebab itu, Sultan Akbar berusaha memperkuat kerajaannya dengan membawa perdamaian dan stabilitas negaranya. Perbedaan agama dan budaya itu mengancam terjadinya gangguan dan kekacauan. Untuk itu, Sultan Akbar mendorong setiap orang untuk bergaul dan bersikap toleran satu sama lain. Sultan Akbar juga mengembangkan toleransi beragama. Ia mendirikan Din Ilahi yang memadukan ajaran-ajaran yang mencakup seluruh agama di India. Namun masa pemerintahan Jehangir, Din Ilahi dihentikan kegiatannya. Sebelum Sultan Akbar wafat, Jehangir telah diangkat menjadi penggantinya. Ia sangat sayang pada putranya itu, namun Jehangir selalu melawan politiknya sehingga rakyat menyangka bahwa yang akan naik tahta adalah cucunya yang bernama Khusru yang sangat dicintai oleh rakyat. Jehangir, Shah Jehan, dan Aurangzeb adalah sultan-sultan besar yang mampu meneruskan keberhasilan pendahulunya, Akbar. Ketika sultan ini didukung oleh militer yang sangat kuat, maka semua pemberontakan dapat dipatahkan sehingga rakyat hidup dengan tentram dan damai. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kali ini tentang perjalanan Islam dalam lingkup kerajaan-kerajaan di India. Semoga dapat menambah sedikit wawasan kita mengenai agama Islam di dunia. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhaqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.